kita ada case, terutama yang masuk mall itu paling sering kena sih. Jadi masuk mall kan harus background putih, langsung turun. Masuk mall judul harus diganti, langsung turun kayak gitu-gitu. Yang masuk mall itu paling parah. Tadinya ada yang jualan fashion ya, dia pakai foto Korea, rame tokonya. Dia masuk mall, dia pakai foto lokal, langsung turun. Kalau ROAS enggak. ROAS enggak. Kalau auto, ini kan dia kasih estimasi kan, Dia kasih estimasi 2 sampai 4. Biasanya ya, dapetnya di bawah 2. Lebih atau sama. Ya, ini dari pengalaman kita sih. Kita biasanya ya. Oke. Nah, soalnya kita pakai auto, mungkin beda case ya. Kita pakai auto buat produk baru. Jadi dia dapatnya biasanya di bawah dari 2 atau 2 lah. Kalau untuk yang produk lama kita udah pakai ROAS. Ya, tapi kalau memang kayak gitu berarti untuk produk lama dipakai auto pun sebenarnya masih aman. Iya kan? Jadi ginilah, strategi iklan buat setiap orang tuh sebenarnya beda-beda. Teman-teman yang saya ajarin tuh bukan di teknisnya caranya, tapi cara berpikirnya sebenarnya. Karena untuk settingnya sekarang gampang sekali, ya kan? Kita perlu tahu dengan kita punya kondisi, strategi kita, cara main kita, yang mana yang paling works. Jadi nggak ada, saya nggak bisa bilang auto paling bagus, ROAS paling bagus. Enggak juga, tergantung kita mau gimana. Kalau lu nggak ada waktu buat ngurus, ya cara yang tadi saya bilang pakai ROAS udah di set unlimited itu udah cara paling baik. Karena kita nggak ada waktu buat lihat. Ya. Yang ini. Ya. Benar, karena konversi produk berubah-berubah sebenarnya. Jadi perubahan itu yang membuat kita harus kontrol iklan terus karena konversi kita berubah-berubah. Dan kalau saya ngeliatin iklan, biasanya tim kita itu semua setiap hari liatin, tapi perubahan mingguan. Ya, kecuali pada waktu event, perubahannya jam-jaman bisa. Mingguan. Karena kalau dirubah setiap hari pun nggak akan efektif sih. Belum ada impact terus kita dirubah lagi. Apalagi rubahnya tanggal tua gitu. Biasanya perubahannya itu dari banyak sih. Bisa berubah. Kalau sekarang target ROAS-nya kita rubah, modal juga bisa kita rubah. Misalnya nih tokonya saya nih. Saya tuh bisa tanggal sepi, ROAS-nya saya turunin. Karena budget kita masih ada. Cuma saya pengen saya punya traffic tuh stabil. Bisa. Naikin ROAS, turunin modal bisa. Tapi saya lebih prefer naikin ROAS sih. Supaya tetap enggak juga. Kita bisa bebas turunin ROAS. Ya. Enggak juga. Bisa. Ya. Ya. Nah, optimasi produk. Sebenarnya nanti dibahas sama Om Revi juga ya, sore Om ya. Tapi mungkin dia lebih praktek, saya lebih kayak teorinya aja ya. Cepat. Dan fungsi produk kata kunci. Kalau teman-teman masih bingung, seperti kata Om Alex ya, bisa pakai prompt ChatGPT asal teman-teman udah ngerti fondasinya. Jadi di prompt kadang-kadang ChatGPT kalau kita belum training gimana juga ngaco kasihnya. Ngaco ya, teman-teman harus paham ya. Kalau yang belum pakai ChatGPT, menurut saya harus pakai sih. ChatGPT Plus yang bayar. Yang free sama bayar hasilnya beda. Hasilnya beda. Ya, itu investasi paling worth it saya menurut saya sih. Bayar. Ya, ChatGPT sekarang. Karena saya tadi yang slide-slide pertama juga idenya dari saya, cuma saya suruh dia yang buatin kayak gitu-gitu. Cuma saya minta dia perfectin aja. Tapi saya mikir. Nah, kayak gini juga pakai ChatGPT kan. Misalnya nih prinsip buat bikin produk. Ini saya prompt pakai ChatGPT ya, tolong buatin saya dong produk ini kayak gimana ya. Dia bilang, masukin kata kunci yang populer.
Tulis ukuran dan spek, sertakan manfaat utama, pakai kapitalisasi parsial, hindari simbol asing dan spam, sisipkan brand. ChatGPT bisa bantu kita. Ini pakai ChatGPT. Karena prinsip ini udah sesuai nih. Ini udah sesuai. Ya. Jadi kata jangan berulang-ulang. ChatGPT biasa nggak melakukan kesalahan ini. Ya, huruf besar semua nih. Kata-kata spam ini juga biasa dia kadang-kadang ada dia. Tapi ini yang harus kita awasi. Ya, menyebutkan katanya nggak relevan. Ini biasa dia nggak. Nama yang haki. Nah, ini kita harus cek sendiri nih. Jangan sampai teman-teman pakai nama hakinya orang lain menyebabkan produkmu kena delete dan kena penalti. Ya. Dan haki itu bukan merek, belum tentu merek terkenal kayak Gucci dan lain-lain loh. Nama toko orang. Ya kan? Nama yang kita nggak tahu itu sebenarnya nama brand. Nah, itu juga banyak kayak gitu. Ya, misalnya kita tulis nama Aqua, kita nggak jualan Aqua, itu kan nama brand, bisa kena. Ya. Terlalu pendek juga menurut saya kurang bagus. Harus pas ya. Kopas sama persis sama seller lain, ini juga bisa kena. Ya. Hati-hati teman-teman ya. Ntar yang dikopas, apalagi fotonya dikopas juga dari orang lain, kena duplikat produk. Ya, dari sini bisa ya. Jadi teman-teman ngeprom ini terus keluar dari sini bisa. Dari data dulu dari mining iklan bisa. Sekarang mungkin miningnya dari mining iklan toko masih bisa kan? Masih bisa dari sini. Kalau mau teman-teman lihat berapa sih yang volume pencariannya di Shopee setiap bulan, ini bisa dari sini. Ya. Jadi hasil dari mining ini bisa di data pinter pun ada riset kata kunci buat teman-teman lihat pencariannya berapa. Jadi intinya cari kata-kata yang efektif. Karena seringkali saya lihat seller-seller itu pakainya pakai feeling. Kata-katanya itu kata yang dia biasa ucapkan, tapi bukannya orang memang cari. Jadi kata-katanya itu kurang pas saja. Dan GMV Max, salah satu faktor yang paling mengaruh itu kan judul. Karena dia mau ngulik dari mana lagi. Kalau lu kata kunci, kita bisa pakai kata kunci. Sekarang kalau judulnya udah salah, iklannya repot nanti. Makanya benerin judul dulu supaya iklannya bagus. Itu yang sering kali kita kerjain sih. Kalau iklannya ada boncos, kita rubah judul. Ya judul sama dekorasi lah ya, fotonya ini, videonya masukin, baru kita iklanin lagi. Karena kalau udah GMV Max turun kan, kita mau ngapain lagi? Udah turunnya itu udah di bawah ROAS yang kita pengen loh. Jadi benerin judul. Misalnya oke ya. Kalau hasilnya oke, iya. Nah, kalau hasilnya oke, kenapa dirubah lagi ya? Jadi kalau hasil oke, yang jangan dirubah lagi. Yang kita, oh enggak, jangan. Apapun yang udah bagus, jangan dirubah. Ya. Nama akun, ya itu ngerubah algoritma itu. Iya, ngerubah algoritma. Ngerubah judul yang ngerubah algoritma. Ngeriset. Tapi kan gini, kita ngerubah judul buat apa? Buat memperbaiki produk kan. Berarti produknya lagi turun. Jangan rubah karena iseng. Iya kan? Tapi kalau mau dibilang kayak gitu ya, ada toko-toko yang memang dia setiap minggu itu setiap bulan lagi promo 22, promo 33. Dia rubah judulnya. Ada toko-toko kayak gitu, rame-rame aja. Nah, itu kan iya, depannya dirubah sama dia. Tapi itu case-nya ada toko-toko yang rame mungkin masih fine-fine karena langganan udah banyak. Cuma sebenarnya itu nggak bagus. Karena kita rubah judul itu sebenarnya kena periksa sama Shopee kan, dilihat ini produk sama nggak nih, jangan-jangan dia pakai produk lama buat upload produk baru kan. Jadi rubah foto langsung anjlok. Iya, betul. Nah, kalau nggak ada yang harus diupdate, jangan ganti-ganti yang udah, ya jangan udah katik lah. Kita ada case, terutama yang masuk mall itu paling sering kena sih. Jadi masuk mall kan harus background putih, langsung turun. Masuk mall judul harus diganti, langsung turun kayak gitu-gitu. Yang masuk mall itu paling parah. Tadinya ada yang jualan fashion ya, dia pakai foto Korea, rame tokonya. Dia masuk mall, dia pakai foto lokal, langsung turun. Foto Korea tetap lebih menjual daripada foto lokal. Ya kayak gitu-gitu. Ya.
Nah, perhitungan kata kuncinya, nah ini ya, merubah judul, merubah algoritma ya. Foto produk, ya bisa pakai ChatGPT juga. Bisa ya, buat dibagusin, tapi tetap kita harus kasih fotonya kita dulu. Ya karena mereka kalau kita bilang, tolong saya mau jual gelas, dia akan ngambil gelasnya dari marketplace atau dari Google, dan belum tentu sama.